Baiklah, di sini untuk materi pertamanya itu untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kepabeaan. Kepabeaan ya ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk ataupun keluar daerah, pabeaan dan pemungutan bea cukai juga. Nah, di sini juga jika mengacu pada undang-undang yang berlaku, sebenarnya fungsi dari aktivitas kepabeaan sendiri tercantum dalam pengertiannya itu, yakni pengawasan lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabeaan serta melakukan pemungutan bea masuk. Selanjutnya, yakni pada hakikatnya, fungsi ini dilakukan dengan sederetan aktivitas pemeriksaan barang yang memastikan semua dokumen legal yang dimiliki oleh barang tersebut, melakukan taksiran nilai barang jika nilainya tidak tercantum, melakukan penahanan barang di lokasi yang ditentukan dan mengeluarkan barang sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka dari itu, fungsi ini telah dijalankan oleh masing-masing satuan tugas yang dimana dalam urusan itu merupakan salah satu satuan yang relevan dibahas juga adalah Direktorat Jenderal Bea Cukai yang tugasnya cukup jelas ditulis dan pada lamanya resmi satuan tugas tersebut. Nah, secara umum beberapa fungsinya itu yakni pertama, merumuskan kebijakan dalam penegakan hukum, pelayanan, pengawasan, serta optimalisasi penerimaan barang-barang bidang kepabeaan dan cukai. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria mengenai pengawasan penegakan hukum, pelayanan, dan optimalis penerimaan negara di bidang kepabeaan dan cukai. Selanjutnya itu melaksanakan administrasi kepabeaan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Nah, dalam hal ini juga memiliki tujuan utama yaitu untuk melindungi pasar dalam negeri dari ancaman barang-barang asing yang memungkinkan berbahaya dan tidak sesuai dengan standar yang disampaikan dalam peraturan yang berlaku tersebut. Maka dari itu, untuk senantiasa memastikan pabeaan barang yang terjadi di dalam negeri juga terkontrol kualitasnya, sehingga penggunaan barang baik entitas sehingga penggunaan barang tersebut mendapatkan nilai yang sepadan dengan harga yang telah dibayarnya. Baiklah, selanjutnya yaitu adanya pengertian dari Common Heritage of Mankind, yaitu artinya warisan bersama umat manusia. Di sini sedikit menjelaskan warisan bersama umat manusia itu disebut juga dengan prinsip warisan bersama, yaitu sebuah prinsip dari hukum internasional yang menyatakan bahwa luar angkasa dan seluruh benda angkasa adalah warisan bersama umat manusia sehingga harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kebaikan manusia, yang dimana bulan dan seluruh benda yang di angkasa itu harus bebas dan dieksplorasi negara maupun tanpa diskriminasi. Orbit bumi juga tidak boleh dipergunakan untuk menempatkan senjata yang berbasis nuklir. Nah, maka dari itu hal ini bisa dikatakan seluruh yang ada di ruang angkasa ataupun yang ada di dunia ini itu tuh termasuk dalam Common Heritage of Man, yang dimana warisan itu dimiliki sesama umat manusia yang dapat kita gunakan secara langsung untuk bersama. Baiklah, materi terakhir yaitu apakah besok Indonesia bisa mengeksplorasi minyak dan gas bumi? Apakah diperbolehkan? Sebelumnya di zaman dahulu
yang saya ketahui bahwa Indonesia itu kaya dengan sumber daya alamnya. Maka di Indonesia ini hanya memberikan hasil mentahan yang belum diekspor, misalkan minyak dari biji sawit, tetapi kita hanya memberikan sebuah mentahannya, itu bijinya aja yang akan diekspor ke luar negeri. Nah, keesokan harinya itu Indonesia belum bisa mengeksplorasi minyak bumi dikarenakan barang-barang ataupun yang akan membuat hasil minyak bumi tersebut belum terdapat di Indonesia. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya itu mohon maaf. Terima kasih. Bye semuanya.